Seorang artis dan juga sutradara film Indonesia, Jerry Lawalata, ditangkap polisi karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Dari pemeriksaan, tes urin Jerry menunjukkan hasil positif metafetamin. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap Jerry Lawalata yang merupakan seorang artis sekaligus sutradara dan produser. Jerry ditangkap di kantornya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis malam karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Dari pemeriksaan tes urin, Jerry menunjukkan hasil positif metafetamin. Namun polisi belum merinci barang bukti yang disita. Ini ada 7 item. Ini amfetamin, THC ganja, ada morfin. Informasi berikut ini bisa menjadi pelajaran bagi warga yang bermain layangan. Seorang pemotor di Solo, Jawa Tengah tewas setelah terjerat benang gelasan layang-layang saat mengendarai motor di jalan raya. Seorang pemotor di Solo, Jawa Tengah tewas setelah terjerat benang gelasan layang-layang saat mengendarai motor di jalan raya. Korban menderita luka sayatan benang pada bagian leher dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Dari hasil olah TKP di Jalan Tangkuban Perahu, Mojosongo, Solo, polisi menyita motor korban dan benang yang membelit leher korban. Selain itu, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Seorang saksi menyatakan sebelum terjatuh, korban sempat menabrak meja dan memegang leher. Saksi juga melihat seutas tali layangan di dekat korban pada saat kejadian. Polisi menyatakan kematian korban akibat dari kecelakaan tunggal. Karena ini laka tunggal ya Mas ya. Jadi karena kan laka tunggal itu perkenaannya lain. Jadi tetap kami tidak bisa menemukan tersangkanya karena ini laka tunggal ya. Apalagi lawannya adalah benang. Demikian. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main layangan di sembarang tempat karena bisa membahayakan orang lain. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan meninggal dunia di area persawahan di Desa Tinggar Buntut, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan jenazah yang diduga korban pembunuhan ini menjadi tontonan warga sekitar. Warga Desa Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria yang tergeletak di area persawahan. Puluhan warga yang penasaran dengan penemuan mayat itu langsung berdatangan memadati lokasi kejadian. Jenazah diduga merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka parah di bagian perut dan memar di anggota tubuh lainnya. Aparat Polres Mojokerto yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil sidik jari korban serta mengamankan dompet yang berada di saku celana korban. Dari kartu identitas, korban diketahui bernama Muhammad Ridwan, 28 tahun, warga Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Laki-laki. Dan dugaan sementara mana, pembunuhan atau gimana? Belum tahu, nanti kita lihat setelah di pemeriksaan di rumah sakit. Tadi ditemukan luka tusuk, robek di perut gimana? Ada. Ada yang ada. Luka tusukan gitu ya? Kira-kira apa? Ditusuk benda apa ya? Belum tahu. Belum tahu ya. Nanti hasilnya nanti. Usai diidentifikasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk diotopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur meninggal dunia setelah diperkosa 7 orang di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Korban dicekoki obat penenang sebelum diperkosa. Korban pun sempat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia. Korban yang masih berusia 15 tahun dicekoki obat penenang sebelum diperkosa oleh ke-7 pelaku. Korban berkenalan dengan salah seorang pelaku di dunia maya. Korban diperdaya oleh para pelaku dan dicekoki dengan obat penenang sebelum akhirnya diperkosa pada pertengahan April lalu. Mereka berkenalan melalui media sosial, kemudian bertemu di suatu tempat, kemudian dibawa di salah satu rumah tersangka atau pelaku. Kemudian salah satu tersangka FF itu memberikan pil Extimer sebanyak 3 butir. Akibat peristiwa itu korban sakit dan sempat dirawat di rumah sakit.
Tetapi kondisi korban kembali memburuk hingga kemudian meninggal dunia 2 hari lalu. Kini keempat pelaku sedang menjalani proses hukum, sementara ketiga pelaku lainnya berstatus buronan polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Seorang guru kesenian di Bojonegoro melakukan tindakan asusila dengan modus foto model. Oknum guru sekaligus fotografer tersebut memotret model tanpa busana hingga memperkosa korbannya. Seorang guru kesenian di SMP Bojonegoro, Jawa Timur ditangkap atas tuduhan perbuatan asusila. Guru sekaligus fotografer itu memeras dan menekan korban yang dijadikan model dengan surat pernyataan, sehingga korban terjebak denda penalti bila tidak mematuhi perintahnya. Tersangka MH diduga telah memperkosa 3 orang korban, salah satunya masih di bawah umur. Selain itu, pelaku mengakui perbuatannya telah memotret 25 model. 8 diantaranya difoto tanpa busana. Pelaku lalu menjual hasil foto-foto itu ke majalah dewasa. Tersangka mengenal para korban melalui media sosial Facebook. Para korban tidak hanya dari Bojonegoro, namun ada dari Tuban dan Surabaya. Dia ancam ketika nggak nurut foto telanjang, jadi pacar dia, terus didenda atau disetubui. Hingga kini, polisi terus menyelidiki kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh guru kesenian yang berusia 37 tahun ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara memusnahkan 35 kg sabu hasil penangkapan dari sindikat narkoba jaringan internasional. Dalam pengungkapan kasus ini, seorang tersangka ditembak mati karena melawan petugas. 35 kg narkoba jenis sabu dimusnahkan di halaman Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Proses pemusnahan dengan metode merebus seluruh sabu ke dalam air bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Sebelumnya, Satuan Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang tersangka IH di Jalan Sisingamangaraja dengan barang bukti 5 kg sabu. Sedangkan di Tanjung Balai, DS, seorang tersangka lainnya ditembak mati karena melawan petugas. Dari lokasi kejadian, petugas menyita barang bukti 30 kg sabu. Hasil dari penindakan tanggal 21 Mei kita dapat 5 kilo, kemudian tanggal 31 Mei kita dapat 30 kilo. Yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba internasional jaringan Malaysia Sumatera Utara yang menyelundupkan sabu melalui perairan Tanjung Balai. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo meninggal dunia malam tadi karena sakit. Jenazah adik ipar mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akan disemayamkan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Jenderal Purnawirawan Pramono Edy Wibowo meninggal di Rumah Sakit Cimacan, Cileungsi, Bogor pukul 19.30 Sabtu malam karena sakit. Pramono Edy pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2011 sampai dengan 2013. Almarhum merupakan adik Ani Yudhoyono atau ipar mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat Ani Yudhoyono menderita kanker leukemia, almarhum mendonorkan sumsum tulang belakang untuk kakaknya sebagai bagian dari upaya pengobatan terhadap Ani Yudhoyono. Jenazah almarhum akan disemayamkan di Komplek Puri Cikeas Indah, Bogor.